Saya tidak menyangka ini ternyata durian. Kalau bukan durian super tembaga Bangka, ini durian Cumasi atau Namlung. Tapi yang jelas ini dulu saya pesannya dari Bangka Belitung ya. Dua varian saya pesan, Cumasi dan super tembaga. Ada beberapa yang saya tanam tetapi mati. Jadi saya pesimis. Saya berapa kali gagal nanam durian ya. Saya memang belum berpengalaman, tetapi ya akhirnya membuat semacam traumatis ya. Ada pernah saya tanam duri hitam, sudah besar juga, kurang lebih sebesar ini. Tapi ya mungkin karena kesalahan saya penanganannya, sempat saya bongkar dulu bawahnya, dulu saya bongkar. Namanya saya waktu itu belum berpengalaman lah ya. Jadi tanahnya saya bongkar, saya ganti dengan kohe sapi kalau nggak salah, campur-campur dengan sekam. Tak begitu lama akhirnya pohonnya mati. Tetapi yang ini ini saya sebenarnya agak pesimis tumbuh atau tidak ya, berhasil atau tidak menanam durian, karena ya tadi sudah trauma. Jadi akhirnya saya tanam berdempetan dengan alpukat. Ini alpukat Miki, sedangkan itu durian, sepertinya ini durian Cumasi kalau nggak salah ya. Insya Allah ini Cumasi. Jadi karena saya sudah trauma tadi, saya tanamlah berdempet. Maksudnya kalau memang gagal lagi ini, paling tidak saya masih punya backup ini. Tebang aja sekalian, nanti kalau memang gagal ya masih ada alpukat yang bisa saya kembangkan. Tetapi ini nampaknya selang waktu berjalan, ternyata duriannya memperlihatkan tanda-tanda mau tumbuh dengan baik ya. Jadi nggak tahu lah ini nanti apa, saya korbankan alpukatnya atau korbankan duriannya. Tetapi kemungkinan besar kalau jadi ya, kalau memang harus memilih, saya korbankan alpukatnya. Karena alpukat saya sudah punya beberapa batang lumayan ya. Miki juga ada beberapa batang. Jadi kalau memang harus dikorbankan salah satu, maka saya pilih mengorbankan yang ini. Tetapi kalau bisa dua-duanya dipelihara, ya sudah, dicoba aja dua-duanya dipelihara. Siapa tahu bisa ini ya, bisa tumbuh. Dan catatan juga bagi saya di dataran rendah ini, ternyata sepertinya ya durian itu juga mirip-mirip dengan alpukat. Kalau di dataran rendah dia tuh maunya ada semacam naungan gitu, nggak mau yang terbuka, benar-benar terbuka terpapar matahari sendirian, kayaknya nggak kuat. Karena memang cuacanya boleh saya katakan ekstrim untuk di dataran rendah ini, panas sekali dan tanahnya cepat kering. Jadi kalau dia ada semacam naungan gitu, awalnya ini memang agak dimenaungi ada pohon ini ya, pohon jambu ini. Sebelumnya besar sekali. Ini belum lama saya pangkas dan bertunas lagi. Jadi ini jambu ini besar dan sampai menaungi ini, sehingga nampaknya di bawah naungan jambu itu, ini durian dan alpukat ini mau tumbuh dia, karena tanahnya itu tidak cepat kering di bawah naungan, dan kemudian tidak terlalu panas, sehingga mungkin stres panasnya tidak terlalu kuat ya. Nah, setelah dia agak besar dan ini saya potong, saya pangkas si jambu ini, dia kemudian respon, karena memang sudah agak besar kemarin tuh. Sekarang setelah dilepaskan, dibuang naungan jambunya, ini sudah kuat untuk tumbuh. Jadi melihat kondisi durian ini yang sudah lumayan besar ini ya, sudah lebih 2 meter, mungkin 2,5 meter ke atas lah. Ini durian Namlung ini. Kalau
saya perhatikan ini sepertinya agak terlambat untuk pemeliharaan. Pemeliharaan yang saya maksud itu ya mungkin pembentukan cabangnya itu jangan dibiarkan dia tegak vertikal begini ya, dia harus dibuat datar ya. Mungkin agak sedikit terlambat, tetapi tidak apa-apa, nanti menyusul saja. Ini bisa ditarik, nanti dibuat tali, dibuat patok dulu, patok besi-besi gitu, kemudian diikat dengan tali sehingga dahan-dahannya itu bisa, kalaupun tidak datar benar, mungkin ya sekitar 45 derajat mungkin. Yang jelas diusahakan jangan terlalu tegak lurus vertikal begini. Kemudian termasuk terlambat penanganan adalah ini, dia bercabang dua ini. Nanti untuk pertumbuhan ke atasnya akhirnya berbagi, kemudian pembentukan cabang di tengahnya agak susah jadinya. Kalau saya perhatikan, bagusnya durian itu satu saja pokok utamanya, batang utamanya satu, kemudian nanti pembentukan cabang kiri kanan itu lebih mudah jadinya. Tapi kalau dua begini ini terpaksa nanti akhirnya yang tengahnya gimana ya. Tapi oke lah, udah terlanjur tumbuh begini, syukur-syukur ini sudah bisa besar seperti ini, sudah lumayan. Tadinya saya nggak nyangka ini akan bisa berhasil saya nanam durian, dikarenakan sudah pernah trauma. Dan ini sudah lumayan ya. Jadi kemungkinan ini akan saya biarkan saja. Sudah terlanjur besar begini. Daripada saya potong ekstrim salah satunya dibuang, sepertinya rugi ya. Jadi ya sudahlah, biarkan saja. Yang penting cabang-cabangnya ini nanti dibentuk pakai tali. Kemudian pruning ya. Tapi saya masih merasa sayang ya untuk pruning, apalagi ini di dataran rendah. Saya khawatirnya setelah pruning nanti malah terhambat tumbuhnya. Jadi paling-paling langkah pertama yang saya lakukan adalah pembentukan cabang saja. Ditarik dulu dengan tali sambil melihat situasi bagaimana bagaimana tumbuhnya. Kemudian ini tanahnya juga perlu dimodifikasi sedikit ya. Mungkin yang bagian tengah itu ditambah dengan tanah humus, ini dirapikan, ditambah dengan tanah humus, nanti sedikit digunduk begitu ya. Tetapi pelan-pelan saja, bertahap, jangan langsung naik tinggi, takutnya nanti merusak malah menghambat pertumbuhannya. Nah, ini saya senang sekali, ini sudah ada tanda-tanda mau berhasil nanam durian cumasi atau durian namlung. Nanti di video berikutnya mudah-mudahan bisa saya sambung bagaimana nanti ini dikasih tali ya, penampilannya bagaimana. Mungkin kalau memang ada yang perlu dibentuk sedikit, dibentuk ya. Kalau ada ranting yang terlalu dekat, semisal ini yang terlalu berdekatan, mungkin dibuang ya. Tapi nanti kita lihat dulu, saya pelajari dulu, jangan sampai gagal yang kesekian kalinya. Oke, terima kasih rekan-rekan, mohon dukungannya. Jika ada saran dan masukan, saya siap menerima dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.